Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa ashabihi bidhari amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'in. Wala biyasiri kalamin, benar. Wala biyasiri kalamin, dan tidak batal sebab sedikitnya kalam. Wala biyasiri kalamin, dan tidak batal sholat sebab sedikitnya kalam. Urfan, secara urfinya, kebiasaan manusia menganggap bahwa kalam tersebut ini tidak dikatakan banyak. Jadi penilaiannya adalah urfi. Hal kalimat ini seperti dua kalimat, wasalasi, dan tiga kalimat. Qala, berkata syekhuna guru kami, wa yadharu, dan nampak atau jelas abadatul kalimati, batasan dari kalimat, huna di dalam masalah mubtilatis sholah, bil urfi, dengan melihat dari urfinya atau dengan patokan secara urfi, yaitu kebiasaan umumnya manusia mengatakan itu sedikit atau banyak. Bisahwi wala biyasiri kalamin, dan tidak batal sebab sedikitnya kalam. Bisahwi beserta dalam keadaan lupa. Ai ma'a syahwihi, maksudnya beserta lupanya musolli. Ya. Jadi ada qaidnya, yaitu dengan di keadaan lupa. An kaunihi, dari adanya musolli itu fi sholati, di dalam sholat. Dia lupa berucap dari ucapan yang sedikit seukuran dua kalimat atau tiga kalimat, tetapi ucapan tersebut diucapkan dalam keadaan lupa bahwa dirinya dalam keadaan sholat, maka hal tersebut tidaklah membatalkan sholat. Gambarannya bagaimana? Bi an-nasya, dengan gambaran lupanya musolli. Bi an-nasya, dengan gambaran lupanya musolli, annahu, sesungguhnya musolli itu biha, di dalam sholat, bahwa dia lupa bahwa dia sedang dalam keadaan sholat, maka hal tersebut tidaklah membatalkan dari sholatnya, yaitu sedikitnya kalam yang diucapkan oleh orang yang sedang sholat dan diucapkannya dalam keadaan lupa. Li'annahu, karena sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lamma sallama, ketika uluk salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rakaataini, dari dua rakaat. Hal ini pernah terjadi, dialami oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau uluk salam pada rakaat yang kedua. Takallama, maka berbicara Nabi Muhammad biqolil, dengan kalam yang sedikit. Takallama, maka berbicara Nabi Muhammad biqolil, dengan kalam yang sedikit. Muqtabidan, hale, keadaannya menjadi hal, meyakininya Nabi Muhammad al-firagha, pada selesainya sholat. Beliau meyakini bahwa sholat telah selesai ketika Nabi Muhammad SAW melakukan sholat zuhur dengan dua rakaat. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Dzul Yadain, ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sholat zuhur, kemudian dua rakaat beliau uluk salam. Ketika ditanya oleh sahabat Dzul Yadain, an-nasita, ya, apakah engkau lupa atau mengqashar sholat ya Rasulullah? Bahwa Rasulullah mengatakan beliau tidak mengqashar sholat. Fajabahu, maka menjawab sahabat pada ucapan Nabi. Fajabuhu, maka menjawab sahabat pada ucapan Nabi bihi, dengan kalamun qalil,
muzawwijina hale memperbolehkan para sahabat an-naskha pada disalinnya atau nasakhnya mubaiyah pada rakaatain salat yang berbangsa 4 rakaat kepada 2 rakaat ya. Para sahabat menyangka bahwa boleh salat yang berbangsa 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sumabana kemudian meneruskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ya Nabi Muhammad wahum dan para sahabat alaiha atas salat. Nah, di sini menjelaskan tentang tidak membatalkannya kalam yang sedikit yang diucapkan ketika dalam keadaan sholat dan dilakukan dalam keadaan lupa. Walau dhanna apabila menyangka musolli, walau dhanna dan apabila menyangka siapa musolli butlanahu pada batalnya sholat di kalamihi dengan sebab kalamnya musolli al-qalili yang sedikit sahwan dengan jalan lupa. Walau dhanna dan apabila menyangka musolli butlanahu pada batalnya sholat di kalamihi sebab kalamnya musolli al-qalili yang sedikit sahwan dengan jalan lupa fatakallama maka berbicara musolli kasiran dengan kalam yang banyak lam yuqdar maka tidak menjadi alasan bagi musolli, maka tidak udzur bagi musolli dalam artian sholatnya tetap menjadi batal karena dia melakukan hal-hal yang bisa membatalkan, yaitu berbicara yang banyak dengan berlandaskan kepada dzannya. Wa kharaja dan mengecualikan biyasiri tanahnuhin dengan sedikitnya dehen libala batin karena terpaksa atau ghalabah dehen yang memang harus dikeluarkan. Wa kalamin dan mengecualikan dengan kalam bisa yang keluar beserta dalam keadaan lupa. Apa yang dikecualikan? Kasuruhuma banyaknya tanahnu dan kalam biyasiri bisahwi. Maka fatabtulu maka batal sholat bikasratihima sebab banyaknya tanahnu dan kalam walaupun dilakukan dalam keadaan lupa dan tanahnunya dilakukan dalam keadaan ghalabah atau dalam keadaan harus dia mengeluarkan dehemnya, tetapi dehemnya yang keluar ini berlebihan walaupun itu unsurnya bukan disengaja dehemnya, tetapi karena memang terpaksa untuk berdehem. Tetapi kalau dehemnya berlebihan sudah masuk kategori banyak atau berbicara dalam keadaan lupa tetapi dalam kategori banyak, maka tetap batalnya sholatnya menjadi batal. Nah, di sini maksudnya. Walau ma'a galabatin walaupun bersamaan dengan galabahnya tanah terpaksanya melakukan dehem wasahwin dan besertaan dengan lupa di dalam berbicara wa ghairihi dan selainnya mazkur min ghalabah wasahwin, maka kesimpulannya kalau itu dikeluarkan dilakukan melebihi dari kategori sedikit, maka hal tersebut bisa membatalkan sholat walaupun dilakukan dalam keadaan lupa atau memang ada unsur ghalabah terpaksa dia keluarkan. Tetapi kalau banyak itu bisa membatalkan sholatnya. Aw ma'a sabaqi lisanin atau beserta dengan terlanjurnya berbicara ilaihi pada kalam yasir, kalam yang sedikit. Aw ma'a jahlin atau beserta dengan bodohnya tahrimahu pada keharamannya kalam di dalam sholat.
kalama maksudnya berbicara biha di dalam sholat, liqurbi islamihi karena dekatnya Islamnya musolli atau baru masuk Islamnya musolli, liqurbi islamihi karena baru masuk Islamnya musolli, wa in kana walaupun adanya musolli itu bainal muslimaini di antara bainal muslimina di antara kaum muslimin. Dan yang tidak membatalkan daripada sholat diantaranya lagi adalah sabqul lisan, terlanjur berbicara tapi sedikit di dalam sholat, atau dia bodoh nggak tahu bahwa berbicara itu ya di dalam sholat ini bisa membatalkan daripada sholat. Alasannya liqurbi islamihi karena memang dia baru mengenal agama Islam walaupun hidupnya dia ini berada di lingkungan kaum muslimin. Au bu'din atau karena jauhnya musolli anil ulama'i dari ulama yang bisa mengajarkan dia tentang hukum-hukum yang berlaku di dalam sholat, baik dari hal yang diwajibkan dalam sholat maupun hal-hal yang membatalkan sholat. Ayo aman maksudnya dari orang ya'rifu yang mengajarkan siapa man dalika pada tahrimahu ay tahrimul kalam fis sholat, maksudnya dari orang yang bisa mengajarkan dia tentang hal-hal yang membatalkan sholat, diantaranya haramnya berbicara di dalam sholat. Walau sallama dan apabila ulu salam musolli, walau sallama dan apabila ulu salam musolli nasyan hale dalam keadaan lupanya musolli, dia ulu salam tapi dalam keadaan lupa, summa takallama kemudian berbicara musolli amidan dalam keadaan sengaja, ay yasiran maksudnya dengan kalam yang sedikit, au jahlin atau apabila bodohnya musolli tahrima pada haramnya perkara ata yang mendatangkan musolli bihi dengan ma'a ilmihi beserta mengetahuinya musolli bitahrimi jinsil kalami dengan keharaman jenisnya berbicara, tidak mengetahui tentang perincian daripada hal yang membatalkan sholat di dalam berbicara, au qaunat tanahnuhi atau tidak tahunya adanya tanahnu dehem itu kebutilan yang membatalkan sholat, ma'a ilmihi beserta mengetahuinya musolli bitahrimil kalami dengan haramnya berbicara. Jawabnya lau sallama nasyan summa takallama amidan lam tabtul maka tidak batal apa sholat li khafa'i dzalika karena masih samarnya majmu'ul masailus salasah ya, kumpulan-kumpulan dari 3 perkara ini, yaitu setelah dia ulu salam dalam keadaan lupa, kemudian dia berbicara dengan disengaja tetapi sedikit, atau dia tidak mengetahui tentang keharaman yang dia lakukan di dalam sholat tetapi dia tahu hukum bahwa berbicara secara global ini membatalkan sholat atau hukumnya diharamkan, atau dia tidak tahu bahwa tanahnu ini bisa membatalkan sholat tapi dia tahu bahwa berbicara itu membatalkan sholat, maka sholatnya tidak batal karena masih samarnya ya, masih tidak jelasnya permasalahan tersebut bagi si musolli atau orang yang sedang melakukan sholat tersebut. Alal awami atas orang-orang awam, karena hal ini memang sedikit sekali dari kita yang memahami tentang permasalahan seperti ini. Ya, di antara orang-orang awam masih banyak yang tidak mengetahui tentang perkara-perkara secara detail yang diharamkan di dalam sholat. Maka ketika secara global seperti itu, sholatnya tidak batal.
Watabtulu dan batal apa sholat bimuftirin sebab perkara yang membatalkan puasa. Watabtulu dan batal apa sholat bimuftirin sebab perkara yang bisa membatalkan puasa. Wasola yang sampai apa muftir lijaufihi pada perutnya musolli. Wa in qalla walaupun sedikit apa muftir. Dalam permasalahan membatalkan puasa adalah masuknya segala sesuatu apapun ke dalam jauh perutnya orang yang sedang berpuasa. Apapun, gak harus makanan, gak harus minuman, yang penting berupa air yang masuk ke dalam perut. Begitu juga hal tersebut kalau dilakukan ketika dia sedang sholat, maka hal tersebut bisa membatalkan sholat. Masuknya sesuatu ke dalam perutnya. Wa uklin dan sebab makan kasirin yang banyak. Ya, tahu dulu biuklin sebab makan kasirin yang banyak sahwan dalam keadaan lupa. Wa illam tatul walaupun tidak membatalkan bihi sebab uklin kasirin apa saum puasa. Ya. Bisa batal di dalam sholat makan yang banyak dalam keadaan lupa, yang mana kalau di dalam puasa makan banyak ini kalau dalam keadaan lupa tidak batal. Tetapi kalau di dalam sholat makan banyak walaupun lupa itu bisa membatalkan sholat. Walau betala dan apabila menelan siapa musolli, diperhatikan. Walau betala dan apabila menelan musolli mukhamatan pada riaknya, nazalat yang telah turun apa nukhama min raksihi dari kepalanya musolli, keluar di hati dhahir pada batasan anggota dhahir, min famihi dari mulutnya musolli, aurikon atau menelan ludahnya musolli, mutanajjisan yang terkena najis, binahwi dammi lisatihi dengan sebab semisal darah dari gusiknya musolli, binahwi dammi lisatihi dengan sebab semisal darah gusiknya musolli. Wa ini biyadda walaupun berwarna putih afarik, ya kalau dia sudah tercampur dengan darah, ya maka hukumnya mutanajis. Al mutaghayyiran atau yang berubahnya rudah tersebut, al mutaghayyiran atau berubahnya bihumratin sebab merah-merahnya semisal bihumratin nahwi tambalin, bihumratin nahwi tambalin sebab merah-merahnya semisal apa namanya yang merah itu sirih ya, sirih inang ya, sirih ya, ludahnya tercampur sirih. Batal jawabnya, maka batal apa? Sholat. Diperhatikan ya. Apabila orang yang sholat dia menelan riaknya yang telah keluar dari batasan dohir mulutnya, berarti batasan dohir itu mana? Nah, sudah berada di atas tenggorokan, berarti sudah masuk ke dalam mulut. Yang riak yang dia keluarkan sudah berada di haddud dohir, maka ketika ditelan lagi ketika sholat itu bisa batal, karena itu sudah termasuk keluar dari haddud dohir. Kalau reaknya masih dalam nggak masalah, nggak batal. Tetapi kalau reak dia keluarkan terus ada di mulutnya, ditelan lagi, maka sholatnya menjadi batal, karena dia sudah sampai batasan haddud dohir min famihi. Jadi katakan haddud dohir, batasan dohir mana? Tempat tenggorokan kita keluar ke dalam. Atau dia menelan ludah, yang mana ludah tersebut sudah tercampur dengan darah, semisal di sini darah gusiknya. Ketika dia sholat, dia baca surat, kemudian dia kerasa keluar darah dalam mulutnya, ya itu kan ada rasa. Terus ditelan ke ludahnya yang tercampur dengan darah dari gusiknya,
walaupun warna daripada ludahnya itu tetap berwarna putih, tetapi sudah tercampur dengan darah atau dengan makanan lah, misalkan cabai yang nyempil di gigi, ditelan batal. Atau darahnya tersebut tercampur dengan berwarna merah dari sirihnya, ya tentunya orang yang nyirih, maka ketika ditelan darah tersebut, ludah tersebut, ini bisa membatalkan dari sholatnya karena sudah tercampur dengan sesuatu yang lain. Dalam kasus ini tercampur dengan darah dari gusinya atau tercampur dengan warna merah dari sirih yang dia gunakan setiap harinya, atau reak yang sudah keluar dari batasan haddud. Ini sama seperti halnya berpuasa, itu pun hal seperti itu bisa membatalkan puasa. Nah ini ya, batalat, maka batal apa sholatnya. Amal aklu, adapun memakan al-qalilu yang sedikit, urfan secara urfi. Amal aklu, adapun makan al-qalilu yang sedikit, urfan secara urfi, wala yataqayyadu, dan tidak dikoyidi apa aklul qalil binahwi simsimatin, dengan semisal satu biji simsim min nasin yang keluar dari orang yang lupa, au jahilin atau orang yang bodoh, ma'dzurin yang memiliki alasan, wa min maghlubin, dan dari orang yang terpaksa. Gambarannya bagaimana? Ka'an nazarat, seperti halnya keluarnya, ka'an nazarat seperti halnya keluarnya penukhamatuhu, riyadnya. Maghlub, orang yang terpaksa, lihat di dhahir, pada batasan dhahir, wa ajiza, dan tidak mampunya maghlub an majjaha, dari melepehkan atau membuang nukhama, au jara, atau berjalannya mengalirnya perikuhu, ludahnya maghlub, bito'amin, dengan membawa makanan, baina asnanihi, yang ada di antara gigi-giginya maghlub, waqad ajiza, dan mampunya maghlub antamizihi, dari membedakan to'am, wa majjihi, dan melepehkan to'am, fala yadurru, itu fala yadurru khabarnya, ammal aklu, itu fala yadurru, maka tidak membahayakan apa aklul qalil lil udhuri, karena adanya alasan, dalam artian sholatnya tidak batal. Jadi kasusnya yaitu orang yang makan sedikit secara urfi, ya, dalam keadaan lupa atau dalam keadaan jahil ma'dzur, atau dalam keadaan maghlub, orang tersebut terpaksa untuk menelannya, seperti halnya nukhamah yang sudah sampai dengan haddud dhahir, tetapi bagi dia tidak mampu untuk melepehkan daripada nukhamah tersebut, atau ludah yang tercampur dengan makanan, ya, yang ada di sela-sela giginya, dan dia tidak mampu untuk memisahkan dan melepehkannya, maka hal tersebut tidaklah membatalkan daripada sholatnya. Watabtulu, dan batal apa sholat, bisyadati ruknin, sebab menambahkan pada rukun fi'liyin yang berbangsa fi'li, amdan, dengan disengaja. Di antara yang membatalkan sholat lagi adalah menambahkan rukun fi'li dengan disengaja, li ghairi mutaba'atin, karena selainnya mengikuti imam, bukan karena mengikuti imam. Contohnya kaziyadati ruku'in, seperti menambahkan ruku', au sujudin, atau menambahkan sujud, wa illam yatma'inna, walaupun tidak tumakninahnya musalli fihi, di dalam ziyadatul ruku' au sujud. Hal yang membatalkan salat diantaranya lagi adalah menambahkan rukun fi'li,
Yang mana rukun fi'li ini bukan dalam rangka mengikuti imamnya. Berbeda kalau kasusnya mengikuti gerakan imam, nanti ada perinciannya. Walaupun di dalam ziyadatul ruknin tersebut tidak ada tumakninah, tetap hal tersebut membatalkan dari sholatnya. Wa minhu, dan itu diantara butlanus sholat, kama seperti keterangan qala yang berkata pada masa syekhuna guru kami, an yanhaniya, adapun merkunggungnya, ya, inhinanya, siapa al-jalisu musalli yang duduk, ila ayyuhadiya, sampai dengan batasan menyamainya atau sejajarnya jabhatuhu, jidatnya jalis, ma pada perkara amama rukbatehi, yang ada di depan dua dengkulnya jalis, walau litahsili tawarrukihi, walaupun adanya inhina itu karena untuk menghasilkan duduk tawaruknya jalis. Ini bagi orang yang sholat sambil duduk, ini bisa membatalkan sholat ketika dia inhina. Inhina itu berarti duduk yang mendekati kepada batasan ruku di dalam orang yang sholat duduk, yaitu dengan gambaran jidatnya ini hampir sejajar dengan dua dengkulnya, ya, walaupun dalam rangka agar dia bisa duduk tawarruk. Jadi duduk sholat sambil duduk kan boleh dalam sholat sunnah. Nah, posisi dia menambahkan rukunya itu ketika dia begini, sudah hampir sampai batasan ruku ketika orang sholat sambil duduk. Kan sholat sambil duduk itu kalau ruku dengan cara kepalanya sejajar dengan dua dengkulnya. Nah, duduknya dia di dalam sholat berdiri, dia bergerak melakukan gerakan untuk duduk tawaruk dengan gerakan yang sampai dengan batasan inhina. Inhina di dalam sholat yang duduk, geraknya ini bisa sampai seperti batasan rukunya, maka hal tersebut dikatakan bisa membatalkan sholat karena dia menambahkan rukun dalam sholat, yaitu menambahkan ruku bagi orang yang sholat sambil duduk. Paham nggak? Orang sholat sambil duduk boleh dalam sholat sunnah. Nah, rukuknya dalam sholat sunnah itu kan aturannya kepala sejajar dengan dengkul. Tetapi sebelum posisi dia ruku dalam duduk, ya, seperti baca Fatihah, baca surat, dia melakukan gerakan, ya, agar untuk duduk misalkan tawaruk, melakukan gerakan yang hampir sampai batasan ruku. Batasan ruku, maka hal tersebut gerakannya dia ini bisa membatalkan sholat karena dia menambahkan rukun berupa ruku, yang mana rukun tersebut ini belum berada di tempatnya, yaitu dalam keadaan ruku. Ini gambarannya seperti itu. Kenapa li'annal tadi al-iftirashihi, atau karena duduk iftirashnya jalis, orang yang sholat sambil duduk, al-mandubi, yang disunahkan apa? Tawaruk wal iftirash. Alasannya kenapa? Li'annal mubtila, karena sesungguhnya perkara yang membatalkan itu la yutabaru, tidaklah dimaafkan apa mubtil lil mandubi, karena perkara yang disunahkan. Dia ingin melakukan hal yang disunahkan, tetapi melakukan gerakan yang sampai membatalkan sholat, yaitu menambahkan rukun di dalam sholat. Wa yutabaru, dan dimaafkan af'al qu'udu, duduk, al-yasiru, yang sedikit apa qu'ud, biqadri jalsatil istirahati, dengan seukuran duduk istirahah, qabla sujudi, yang dilakukan sebelum sujud, wa ba'da sajdatit tilawati, dan setelahnya sujud tilawah,
wa ba'da salami imamin, dan setelah salamnya imam, masbukin yang masbuk siapa makmum, bi ghairi mahalli tasyahudihi, di dalam selainnya tempat tasyahudnya musalli, bi ghairi mahalli tasyahudihi, di dalam selain tempat tasyahudnya masbuk. Amma hukuku ziyadah, adapun menambahkan rukun fi'li sahwan dalam keadaan lupa atau jahlan atau dalam keadaan bodoh, udhira yang diudhurkan siapa musalli bihi sebab jahl, itu falayadurru maka tidak membahayakan apa wuqu'u ziyadah sahwan au jahlan, menambahkan rukun fi'li dalam keadaan lupa atau dia tidak memahami tentang hukum yang membatalkan sholat karena ada alasan, baik karena barunya masuk Islamnya dia atau jauhnya dia dari ulama. Contohnya kaziyadati sunnatin, seperti halnya menambahkannya sunnah nahwi raf'il yadaini, yaitu semisal mengangkat kedua tangan fi ghairi mahallihi, di dalam selainnya tempatnya raf'il yadain. Nah, ini ya nggak membatalkan bagi orang yang lupa atau bodoh karena memang ada alasan kebodohannya, yaitu seperti menambahkan sunnah yang bukan pada tempatnya, seperti mengangkat kedua tangan bukan pada tempatnya. Ruknin, atau menambahkan rukun kauliyin yang berbangsa ucapan kal fatihati, seperti baca fatihah. Au fi'liyin, atau menambahkan rukun lil mutabaati, karena mengikuti imamnya. Contohnya ka'an raka'ah, seperti rukuknya musalli, au sajadah, atau sujudnya musalli. Tapi qabla imamihi, sebelum imamnya musalli. Ka'an raka'ah, seperti rukuknya musalli, au sajadah, atau sujudnya musalli, qabla imamihi, sebelum imamnya musalli. Summa ada, kemudian kembali musalli ilaihi, pada imam. Hal tersebut ini tidak membatalkan sholat, wala tabtul, dan juga tidak membatalkan sholat bi'tiqadi fardin, sebab meyakini kefarduan, al-dhanni fardin, atau menyangka tentang kefarduan muayyanin yang muayyan. Apa fardu? Min furudiha, dari kefarduan-kefarduannya sholat. Naflan, pada hal yang sunnah, tidak membatalkan sholat, mengiktikad atau meyakini tentang salah satu kefarduan dari kefarduan sholat menjadi hal yang sunnah, atau dia bersangka bahwa hal fardu yang ada di dalam sholat ini adalah hal yang sunnah. Alasannya kenapa? Litala'u bihi, karena bermain-mainnya musalli, ya. Watatulu, dan batal apa sholat, sholat menjadi batal sebab meyakini hal yang fardu menjadi sunnah, ya, dari kefarduan sholat ini bisa membatalkan sholat. Alasannya litala'u bihi, karena bermain-mainnya musalli tentang permasalahan sholat. Jadi meyakini hal yang fardu menjadi sunnah itu bisa membatalkan daripada sholat kita. Contoh baca fatihah itu merupakan kefarduan dalam sholat, kita yakini itu sunnah, maka hal tersebut secara otomatis langsung sholat kita menjadi batal, karena kita meyakini hal yang diwajibkan di dalam sholat menjadi hal yang sunnah. Lita'alahu bihi. Lah ini takwada tidak batal apabila meyakininya siapa al-ami, orang yang bodoh. Perhatikan. Lah ini takwada tidak batal apabila meyakininya
siapa al-ami orang yang bodoh naflan pada salah satu hal yang sunnah min af'aliha dari rukun dari gerakan-gerakan salat fardhan pada yang fardu. Ya. Bagi orang awam tidaklah membatalkan salat meyakini hal yang sunnah menjadi fardu. Ya, meyakini hal yang sunnah di dalam salat menjadi fardu itu tidak membatalkan dari salat. Au alima atau mengerti mengetahuinya ami orang yang bodoh. Au alima atau mengetahuinya ami an-nabiha sesungguhnya itu di dalam salat fardan adapun kefarduan wa naflan dan kesunahan. Tetapi walam yumayyiz dan tidak bisa membedakan siapa ami bainahuma di antara fardu dan sunnah. Dia tahu bahwa di dalam sholat itu ada yang difardukan dan ada yang disunahkan, tetapi dia tidak bisa membedakan, memerincikan mana yang fardu, mana yang sunnah. Hal tersebut juga tidak membatalkan dari sholat. Au qasada atau menyengajanya ami orang yang bodoh. Au qasada atau menyengajanya ami bi fardin dengan kefarduan muayyanin yang muayyan an-nafliyata pada kesunahan atau wala qasada dan tidak menyengaja. Dia tidak menyengaja atau tidak bertujuan melakukan satu kefarduan menjadi kesunahan. Wala ini taqada dan tidak membatalkan apabila meyakininya ami anal kulla bahwa sesungguhnya keseluruhan pekerjaan salat itu furudun hal-hal yang difarduakan. Tidak membatalkan sholat ketika seseorang meyakini bahwa semua gerakan-gerakan ucapan-ucapan di dalam sholat kulun ini adalah hal yang difardukan. Jadi meratakan semua gerakan sholat, ucapan sholat ini fardu dan hal tersebut ini juga tidak membatalkan sholat. Tapi wa minal mubtil dan itu sebagian dari perkara yang membatalkan sholat. Aidan sama seperti hal yang mubtilatus sholatul madhkur hadasun adapun hadas walau bila qasdin walaupun adanya hadas itu tanpa disengaja. Ya, wattisalu najasin dan bertemu dengan najis la yu'fa yang tidak dimaafkan anhu dari najis illa indahu kecuali apabila menolaknya mencegahnya musolli pada najis halan seketika itu. Ya. Di antara dari perkara yang membatalkan sholat adalah keluarnya hadas walaupun dalam dirinya tidak ada unsur penyengajaan mengeluarkan hadas seperti buang angin nggak sengaja ya kan nggak bisa ditahan keluar batal walaupun mengeluarnya ini tidak dalam keadaan sengaja atau bertemu dengan najis kejatuhan najis tersebut najis yang tidak dimakruh di dalam sholat ini pun bisa membatalkan sholat kecuali ketika najisnya tersebut menempel pada dirinya seketika itu dia buang maka hal tersebut tidak membatalkan indafa'u halan wangkisyafu auratin dan terbukanya aurat. Di antara hal yang membatalkan sholat lagi yaitu terbukanya aurat illa in kasyafaha kecuali apabila menutupnya illa in kasyafaha kecuali apabila terbukanya aurat membuka pada aurat apa rihun angin fasataro maka segera menutupi musollihalan seketika itu kalau memang ya terbukanya disebabkan angin kemudian segera dia tutup maka hal tersebut tidak membatalkan sholat.
Watar buruk dan sebab meninggalkan rukun daripada rukun sholat amdan dengan disengaja, ini pun bisa membatalkan sholat. Wasyakka dan wasyakun dan diragukan dan meragukan biniyati taharrumi di dalam niat takbiratul ihram, dia ragu udah niat takbiratul ihram, udah niat belum ketika takbiratul ihram, nah ini juga batal. Ragu di dalam permasalahan niat ketika takbiratul ihram. Au syartan atau dalam syarat, satu syarat laha bagi niat di dalam takbiratul ihram. Karena di dalam niat itu ada syarat-syaratnya. Kok dia ragu di dalam syarat-syaratnya salah satu saja, itu juga batal. Ma'amudi rukin beserta sudah terlewatnya rukun kauliyin yang berbangsa ucapan. Au fi'lin atau perbuatan, rukun qauli atau rukun fi'li, au tuli zamanin atau sudah lamanya masa, baru ingat tentang keraguannya di dalam masalah niat, atau satu syarat di dalam niat dia sudah terlanjur melewatkan satu rukun, baik rukun fi'li maupun rukun qauli, atau waktunya sudah lama, maka hal tersebut juga membatalkan sholat. Wa ba'dul qauli, adapun terlewatnya sebagian rukun qauli itu kulluhu seperti seluruhnya, ma'atuli zamanin beserta panjangnya waktu, syakka yang diragukan, au maaf kisarihi atau beserta pendeknya zaman syak, lam yu'id dan tidak kembalinya musalli ma pada perkara qara'ahu yang membaca musalli pada mafihi di dalam zaman syak al-qasir, maka hal tersebut bisa membatalkan sholatnya. Dia tidak buru-buru kembali kepada rukun qauli yang dia baca pertengahan, ya, maka hal tersebut tetap membatalkan sholat. Farqul law akhbarahu, apabila mengabarkan kepada musalli siapa adlu riwayatin, satu orang adlun dalam riwayah, adlun berriwayah, binahwi najasin dengan sebab najis, au kasbi auratin atau terbukanya aurat, mubtilin yang bisa membatalkan salat apa najis au kasbi aurat, lazimahu maka wajib bagi musalli apa qabuluhu menerima ikhbar dari adlur riwayah. Ada orang mengabarkan kepada kita dan orang tersebut kita tahu adalah orang yang adlun berriwayah. Adlun ada adlun bisyahada, ada adlun beriwayah, ya, mengabarkan semisal najis yang ada di diri kita ketika kita sholat, misalkan ada ketempelan najis di belakang atau terbukanya aurat kita, sarung kita bolong misalkan, ya, maka wajib bagi kita untuk menerima berita yang disampaikan orang tersebut. Au binahwi kalamin atau menghabarkannya adlun riwayah dengan semisal ucapan mubtilin yang membatalkan sholat. Ada orang ngabari kepada kita bahwa ente tadi berbicara dengan ucapan yang bisa membatalkan sholat. Fala maka tidak lazimahu qabul, ai fi nahwi kalamin mubtil, au binawi kalamin atau menghabarkannya adlun riwayah dengan semisal kalam ucapan mubtilin yang bisa membatalkan, maka jawabnya fala maka tidak wajib bagi kita untuk menerima ikhbar tersebut kalau yang dikhabarkan, yang diberitakan pada orang tersebut bahwa kita melakukan ucapan yang membatalkan sholat. Kalau dalam permasalahan ini tidak perlu kita terima ucapan orang tersebut. Fala jawabnya waduhiba dan disunahkan limun faridin bagi orang yang sholat sendiri
Apa ra'yun melihat jamaatan pada jamaah, masyru'atan yang dilakukan apa jamaah, apa ayak riba untuk membalik siapa munfarid fardahu pada sholat fardunya munfarid al-hadir yang memiliki waktu hadir siapa apa fardhu ya, jadi bukan sholat qadha. Al-hadir pada sholat yang hadir, lal faita bukan sholat fardu yang diqadha. Al-faita naflan menjadi sholat sunnah mutlakon yang dimutlakan. Jadi sunnah bagi orang yang sholat sendiri. Ente lagi sholat sendiri, sholat zuhur misalkan. Kemudian tiba-tiba Anda melihat ada orang melakukan sholat zuhur berjamaah, ya, sholat zuhur berjamaah, maka sunnah bagi kita untuk memutlakan sholat kita dengan niat sholat sunnah. Nah, selesaikan sholat kita, kemudian buru-buru kita ikut jamaah. Nah, paham nggak? Kita niat sholat zuhur kemudian tiba-tiba di samping kita ada orang melakukan sholat zuhur berjamaah. Nah, sikap kita bagaimana? Disunahkan bagi kita untuk menjadikan sholat zuhur yang kita lakukan sendiri ini menjadi sholat sunnah mutlak. Kita selesaikan, langsung kita mengikuti jamaah yang sholat zuhur. Jadi sholat